ketemu lagi sama Mama Yum di sini. Dan aku kedatangan seorang tamu, salah satu kawan Yum Sweet kepompongnya aku. Dan ini zaman kuliah. Akhirnya dia main ke Villa Alita Jogja. Dan nanti kita ngobrolin beberapa hal. Sebenarnya aku mau ngobrolin dua hal nih. Yang jelas, yang pertama karena dia itu asalnya dari Lampung. Jadi kita pengen tahu dong, ada nggak sih culture shock ketika dia tuh kuliah di Jogja? Atau ternyata sebelumnya dia udah pernah SMA di daerah Muntilan. Mungkin ada sih culture shock ala-ala anak SMA gitu. Nah, yang kedua aku pengen ngobrolin juga nih, karena dia minggu depan atau malah minggu ini nanti ketika video ini tayang, dia itu mau pindah merantau ke Bali ngikut suaminya. Nah, pengen tahu persiapan ini itu, persiapan jiwa raga ataupun barang-barangnya dia itu gimana. Jadi tonton terus videonya sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi biar kamu tidak ketinggalan cerita seru setiap minggunya. Teman-teman, kalau misalnya punya pertanyaan atau ada ide topik buat kita sharing bareng, bisa langsung tulis di komen aja ya. Thank you. Langsung ke freeze bentar. Jadi dari tadi tuh ya, ini manusia satu ini ketawa terus. Sampai aku mau opening tuh susah banget. Sampai aku harus diam, hus. Karena mau opening aja harus nunggu dia diam dulu, ketawa terus. Udah? Ketawa itu bagus untuk kesehatan. Baik. Nah, silahkan perkenalan diri dulu, Ibu. Silahkan. Nama saya Agatha Ratri. Panggilannya biasa dipanggil Aga. Temen Yum Sweet dari kuliah sampai sekarang dan seterusnya. Udah. Anaknya satu. Umur berapa tuh, Kak Binar? 4 tahun. 4 tahun 7 bulan. Oh iya. Iya ya? Ya. 9 bulan nih. Makanya kayak bentar lagi udah Juli deh. Ya, 4 tahun 9 bulan. Jadi gimana Agatha Ratri? Biasanya aku panggil dia partner karena kita NIM-nya deketan. Aku 144, dia 145. Ya. Jadi mau tugas apa, mau kelompok apa gitu, Selalu bersama. iya, jadi semacam dia itu emang partner saya. Nah, coba partner, kita pengen tahu sebenarnya dari kemarin-kemarin itu ada nggak sih kayak culture shock, kan dari Lampung, dari kecil, dari lahir kan? Dari lahir di Lampung. Ya, oke. Mungkin bisa dijelaskan pas kesini. Oh iya. Ada yang beda kah di Jawa gitu? Ya, pertama kali ke Jawa itu di Muntilan, Jawa Tengah. Bukan Jogja ya, Iya. Muntilan, Jawa Tengah. Jadi itu lebih ke culture shock-nya, lebih ke bahasa. Bahasa. Ya, bahasa. Jadi ada beberapa bahasa yang sering kami gunakan tapi tidak dimengerti orang lain. Ya mungkin ya itu bahasa gaul kalau ceritanya. Bahasa gaul mana? Bahasa gaul Lampung. Bahasa Enggak gaul sih. Lampung. Soalnya temanku SMA itu ada yang dari Palembang, dia juga paham sih. Mungkin lebih tepatnya bahasa gaul Sumatera bagian selatan. Oh gitu. Ya, jadi termasuk Palembang, Bengkulu, Lampung itu tahu. Oh, ada bahasa. Jadi kalian anak-anak rantau dari Sumatera, sekolah SMA di Muntilan. Ya. Terus kalian pakai bahasa-bahasa itu. Ya, ada bahasa-bahasa yang memang kita, ya kalau aku ngomong itu dia udah paham gitu. Bahasa daerah. Bukan. Seperti contohnya ya, basing. Basing. Basing itu adalah terserah. Jadi basing lu lah kayak gitu. Kalau bahasa kita ya basing lu lah kayak gitu. Tapi sama teman-teman Jawa ngomong gitu juga. Iya, kadang kan kalau ditanya mau kemana, basing lah kayak gitu kan. Nah itu Aku baru tahu. Aku malah baru tahu, baru dengar. Kayak dulu tante nggak pernah ngomong deh. Ya, karena aku udah 3 tahun ketemu kamu. Maksudnya aku udah penyesuaian. Jadi kan dari SMA kan 3 tahun tuh. Nah, yang mungkin udah terbaur culture-nya gitu. Jadi kalau waktu awal-awal banget SMA itu ya masih ini banget. Terus kayak mana gitu. Itu kan jarang ya di Jogja ngomong kayak mana gitu. Kalau di Sumatera ya udah biasa gitu, kayak mana. Ya kayak mana tuh ya gimana. Terus kayak kita orang gitu.
Terus sering banget dibalesin, ya emang kita orang tuh orang kayak gitu. Maksudnya Iya sih mungkin. sih kita tuh ya orang, bukan hewan atau apa gitu, Mas. Iya, maksudnya ya kita orang tuh kita. Cuman kita ditambahin aja kita orang gitu. Iya, Kayak ngomong kamu juga kita tambahin kamu orang gitu. Tambahin Gitu. orang gitu. Kamu orang gitu. Itu ada beberapa bahasa yang memang orang Jawa kalau diajak ngomong kayak gitu, apa sih itu artinya gitu. Oh gitu ya. Nggak, maksudnya malah sini yang bingung sama bahasamu gitu. Iya, malah sini yang bingung sama bahasa. Kalau bahasa jujur kalau di Lampung itu mungkin ya hampir 90% itu orang Jawa. Terutama daerah metro tuh. Kalau metro tuh daerah mungkin sekitar 1 jam dari Bandar Lampung ya. Bandar Lampung tuh ibu kota Lampung. Nah itu mungkin hampir semua orang Jawa di situ. Iya. Saudaraku yang di metro. Ya itu. Nah itu ya jadi kalau untuk masalah bahasa, kita mengenal bahasa Jawa itu masih mudah. Karena memang kita juga di sana orangnya mayoritas orang Jawa. Kamu di Bandar Lampung ya? Ya, aku di Bandar Di Lampung. kota? Di kota. Di kota, anak Kota kota. tapi pinggiran. Oh, Jadi iya. ibaratnya apa ya? Ya kalasan gitu ya mungkin ya. Iya bisa kan rame, Ya, alasan rame. Waikandis juga rame. Oh, Ya, aku Waikandis. tinggalnya di Waikandis. Oke. Waikandis sekarang cuman 15 menit ke exit tol. Jadi sangat dekat sekali dengan exit tol. Jadi udah rame juga Ya, sekarang. oke. Gitu. Boleh. Besok lagi kalau misalnya ke Lampung atau partner lewatnya tol itu. Iya. Kalau keluar exit tol dari Kota Baru, exit tol Kota Baru cuman sekitar 10 sampai 15 menit udah sampai rumahku. Mudah kan? Mantap. Ditunggu kedatangannya di Lampung. Oke. Tapi kamunya di Bali nanti. Iya juga ya. Sama aja dong. Main ke metro lah, tempat Iya. saudara. Iya, besok lagi ya. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Ini hal yang tak pernah kulupakan. Nah, Oke, jadi kan apa? kalau di Jawa itu ternyata ya sama sih kayak di Lampung juga. Kita mempelajari bahasa daerah, pelajarannya. Nah, kalau di Jawa kan ada tuh belajar bahasa Jawa. Gitu. Nah, aku ngerti bahasa Jawa, tapi aku nggak ngerti bahasa Kromo kayak gitu. Oh, Nah, iya. sedangkan yang kita pelajari di bahasa Kromo itu di bahasa Jawa. pelajaran itu bahasa Jawa itu kan bahasa Kromo gitu kan, nggak ngerti ya itu akhirnya setelah yang aku ingat itu kebaikan dari teman-teman sekelasku, aku ujian itu benar-benar dicontekin agar aku lulus KKM gitu ya. Aduh, ini jadi aib ya. Iya itu, tapi kan kayaknya gurunya muda nggak? Ini si Aga masa nilainya bagus gitu, nih pasti dicontek-contekin sama yang lain gitu. Kebetulan juga nggak nyontek-nyontek semua sih. Maksudnya yang penting lulus KKM gitu. Maksudnya, tapi aku kalau bener-bener nggak ngerti harus jawab apa, pasti mereka menaikkan kunci jawabannya, dilihatkan ke belakang ya. Saya tinggal menyalin kayak gitu. Oke. Gitu lah. Terima kasih teman-teman SMA yang berbaik hati. Wih, terima kasih teman-teman sekolahnya Agatha Ratri sudah dibantu. Gitu. Muntilan terus ke Jogja, ada perubahan, ada beda? SMA, kuliah? Kan kalau SMA kan soalnya di asrama ya, Pak, kamu nggak kemana-mana gitu Iya, nggak sih? nggak kemana-mana. Iya kan? Ya itu mungkin kalau di SMA kan udah banyak belajar ya. Jadi memang kalau bahasa Jawa apa sih, kalau ngoko tuh masih tahu gitu. Cuman kalau nggak ngoko ya nggak tahu. Nah kebetulan tuh kalau di SMA kan banyak kegiatan dan kita ditempatin ke tempat orang Jawa. Kebetulan, entah itu kebetulan atau enggak, atau emang sengaja ditempatkan, aku pasti ditempatin sama orang yang asalnya dari Jawa. Jadi aku kalau ada kegiatan gitu pasti bertanya teman sebelahnya. Oh, jadi pasangan-pasangannya ya, kelompoknya. Kan, kelompoknya itu pasti aku ditempatin sama orang-orang yang asalnya emang dari Jawa gitu. Jadi nggak misalnya aku dari Lampung terus aku pasangannya juga dari Palembang gitu, nggak mungkin gitu. Jadi aku dari dulu dipasanginya sama orang Jawa. Jadi kalau ada kegiatan yang kita bermasyarakat gitu, maksudnya kenal sama masyarakat tuh pasti ada yang translatornya. Iya, oke, baik. Begitulah. Kayaknya emang di setting gitu kali ya, gitu Mungkin, kan, mungkin, biar nggak mungkin di setting. odong-odong banget, nggak tongkol-tongkol banget, gitu. Nggak dede banget. Nggak diam-diam tongkol ya. Berarti ke Jogja aman kuliah, nggak ada yang beda. Nggak ada beda. Malah justru lebih banyak
variasi ya kayaknya. Iya, variasi banget. Kalau dulu kan waktu di SMA tuh variasinya mungkin nggak banyak gitu. Banyak kan masih mayoritas orang dari Jawa gitu, bukan yang dari luar gitu. Jadi variasinya sedikit. Saya masuk kuliah itu variasinya lebih banyak. Banyak sekali. Ya, Benar-benar dari ujung sana sampai ujung sini. Sampai ujung sini. Pelosok-pelosok yang berapa jam dari bandaranya? Dari bahasa apa namanya itu yang siapa Desi itu? Ya, bahasa ke yang kita itu emang baru kita pertama kali dengar di baru pertama kuliah. kali dengar. Habis itu kalau mereka ngomong tuh kayak mereka kadang kayak berantem gitu, padahal enggak gitu. Duh, mereka nggak ada yang di Jogja, kalau ada mau aku ajakin ke sini. Can-can gitu. tuh juga tuh kan ngobrolin gitu. Berarti kalau di luar juga nggak masalah. Maksudnya kan partner jalan-jalan kemana-mana gitu di Jogja. Enggak. Masih sama. Cuman kalau kerja ini kan memang ada lansia yang pakai bahasa Kromo gitu ya, pasti ada translatornya. Sampai sekarang belum bisa tahu bahasa Kromo gitu. Karena kan masih ada kan yang pakai bahasa Kromo. Kalau bahasa Kromo udah aku bendera putih aja. Sekarang nih, partner kan dapet orang Jawa. Di keluarganya ada yang beda nggak? Maksudnya adatnya sama adatnya partner. Iya. Bapak ibu ada Jawa nggak sih? Jawa semua. Sebenarnya aku juga keturunan Jawa sih sebenarnya. Cuman mungkin budayanya aja yang berbeda. Kalau suami saya itu kalau ngomong sama orang tuanya dulu itu setahu saya pakai bahasa Kromo gitu. Jadi sangat sopan sekali ya. Sedangkan orang Sumatera atau lebih tepatnya saya gitu, masih orang Lampung itu blak-blakan. Jadi langsung ngomong gitu pada tujuan gitu. Jadi jarang namanya berbahasa basi ya, gitu. Bahasa Jawa juga nggak di rumah partner? Enggak, bukan. Sama-sama orang Jawa? Siapa? Bapak ibu? Iya. Wow. Iya. Bapakku dari Klaten. Ibuku dari Kulon Progo. Oh, tidak saling berbahasa Jawa? Tidak. Oh, lucu karena ya? mereka itu semua lahir di Jogja. Lahir di Lampung, sorry. Oh. Jadi yang merantau itu bukan orang tuaku tapi mbahku. Jadi di keluarga Mbak juga nggak bahasa Jawa? Kalau keluarga Mbak ngomong bahasa Jawa. Cuman aku tetap bahasa Indonesia balasnya. Gitu. Iya. Soalnya kan kalau budeku di dalam itu bahasa Jawa semua, sesama anak-anak dan lain-lainnya gitu. Mungkin karena aku jadi kalau dari keluarga bapak itu yang di kota tuh cuman aku dulu. Nah, jadi aku kan bahasa Indonesianya paling ini ya, maksudnya ya karena aku lebih sering tinggal di kota, lebih tinggal di kota, jadi lebih sering berbahasa Indonesia. Bahasa gaul lo gue gitu. Gitu. Tapi kalau di saudara-saudaraku sepupu gitu, mereka tinggal rada jauh dari kota, jadi mungkin lingkungannya juga banyak orang Jawa yang mereka berbahasa Jawa, lebih pintar malahan. Gitu. Tapi aku paham sih, kalau orang ngomong bahasa Jawa tuh paham tapi nggak bisa bales. Gitu. Tapi Gilang udah nggak pakai bahasa Kromo, masih tetap? Karena ada aku, dia tidak. Oh iya, makanya tidak sopan ya. Terpapar sama istrinya yang luar gitu kan? Bukan itu juga mungkin kalau dia berbahasa Kromo sama orang tuanya kan aku nggak ngerti artinya. Nanti aku nggak tahu kalau dipaidu. Jadi dia lebih menghargai saya sebagai bukan orang Jawa, bukan orang yang tinggal di Jawa. Jadi dia selalu berbahasanya bahasa Indonesia sekarang sama orang tuanya. Bapak ibu nggak masalah? Ya mungkin nggak masalah. Nggak masalah. Sejauh ini yang tahu, setahu ini sih nggak masalah ya. Nggak, kadang soalnya kan ada memang, aku juga terkesima sama orang-orang yang kayak gitu. Jadi keluarga dalam keluarga itu anaknya tuh bahasa Kromo semua tuh loh. Jadi wow, aku aja kadang nggak mudeng. Maksudnya mereka ngomong bahasa Kromo gitu kan. Tapi itu sampai gedenya, sampai Seingatku masih. Nah, cuman kan saya juga sebenarnya sedikit kecewa sama Pak Gilang ya. Karena Bapak Gilang, mohon maaf ini saya mau curhat Pak. Tolong didengerin. Sebenarnya harapan saya kan menikah dengan orang Jawa, karena saya ada garis keturunan orang Jawa. Menikah, harapannya kan anak saya bisa dididik sesuai adat istiadat Jawa gitu. Nah, tapi suami saya itu tidak menanamkan budaya itu gitu. Maksudnya ya kita
feel free aja lah gitu, maksudnya ajaranmu juga boleh, ajaranku juga ya kayak gini gitu. Jadi bukan yang saklek banget, orang Jawa tuh harus kayak gini gitu, bukan yang saklek banget. Jadi udah modern mungkin ya gitu. Iya. Padahal ya paling nggak bahasanya aja ya gitu, maksudnya kalau misalnya yang lain nggak bisa diajarin, bahasanya lah. Kalau bahasanya kan biar anak tuh tahu kalau leluhurnya tuh memang dari Jawa gitu. Duh, Bapak Gilang tolong didengarkan ya Pak. Besok pindah ke Bali tambah bahasa Bali, nanti anaknya belajarnya bahasa Bali, udah Ya, bukan jadi- bahasa Jawa. Jadi G binar. Iya G, iya bener G, iya di sana manggilnya Manggilnya G. G. Iya. Gitu. Oke partner. Oke, daripada nanti kepanjangan, aku cut di sini dulu. Nanti kita lanjut ke video kedua. Buat mau aku kepoin persiapannya gimana. Karena kamu berarti ngerantau dari mana aja tuh? Dari Lampung Dulu kan ke Muntilan ke Jogja. Terus? Jogja kan balik ke Lampung. Oh iya ya sempet ya? Iya, sempat balik ke Lampung, terus ke Jakarta. Habis ke Jakarta ke Jogja, balik lagi. Jadi aku ke tempat barunya ya cuman baru Jakarta, Muntilan, Jogja. Habis itu Next Bali. Bali, luar biasa sekali. Yeay. Oke, sampai sini dulu videonya. Jangan lupa untuk nyambung ke video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa diedit nanti. Apa yang perlu diedit? Kita kan tinggal ngobrol aja, nggak ada yang edit cuma bagian depan, belakangnya doang. Tengah Oke. yang lainnya mah nggak usah. Kameranya mana ini? Sebelah situ kameranya, Tengah sebelah ya? sini. Nggak tengah juga sih, sebelah sini nih, bagian sini ya. Oh iya. Oke.